Menjemput uang anggota CU di Lumasebu, di Meyanu, sampai ke Olilit, itu tiap hari jalan dari kampung ke kampung, dari rumah anggota keluar masuk rumah, hanya untuk mengambil 2.000, 50.000, 100.000 dari tiap anggota, supaya jangan buang ongkos dari Lumasebu datang ke Somlaki. Tapi uang itu dikumpulkan sedikit demi sedikit, supaya kalau Anda sudah dapat 5 juta, 2 juta, Anda boleh ambil pinjaman untuk buat usaha apa untuk hidup Anda lebih baik. CU ini secara organisasi dia memiliki struktur dan sistem manajemen yang cukup tertata dengan baik. Meningkatkan kesejahteraan anggota di mana-mana sejak Bapak kita punya Bapak Koperasi siapa? Bung Hatta, founding father kita, wakil presiden. Dia bicara tentang koperasi, tujuan utama adalah kesejahteraan anggota. Artinya, selain orang lain akan menolong kita, yang harus kita lakukan adalah diri sendiri mampu menolong diri. Caranya bagaimana? Tadi di sini bilang potensi daerah. Potensi daerah Tanimbar ini mulai dari dia punya alam di atas tanah, di bawah tanah, di dalam laut, semua punya potensi. Koperasi kalau dia tidak melakukan rapat anggota tahunan 3 tahun berturut-turut, itu tandanya bahwa koperasi sudah tidak aktif dan layak untuk dibubarkan. Macet. Betul Ibu. Dan berdasarkan hasil evaluasi Ketong, ada kurang lebih 65 koperasi harus Ketong tutup. Ketong sudah bikin surat untuk harus tutup dorang dan lain, tetapi ketika hearing di DPRD mereka minta Ketong lakukan pembinaan dulu, karena memang untuk membentuk koperasi itu butuh modal juga untuk itu, sehingga Ketong masih lakukan pembinaan. Tetapi kalau sampai dengan misalnya 1 tahun, 2 tahun sudah tidak bisa lagi untuk dibina, maka harus dibinasakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam terang iman Kristiani, CUAH bukan hanya lembaga keuangan, melainkan gerakan pemberdayaan manusia seutuhnya. Gereja mengajarkan bahwa ekonomi harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saat ini saya sementara berada Pak Giri dari Bulan, Ketua Pengawas Seluruh Maluku, dan Pak Markus Taro, manajer di kantor cabang Somlaki. Selamat sore Pak Giri dan Pak. Sore juga. Ya, apa kabar setelah menyelesaikan tahapan ke-7 tahun ini? Ya, puji Tuhan, bersyukur meskipun sedikit kurang-kurang dalam acara ini, tapi merasa para tamu undangan sangat puas dengan kegiatan hari ini. Agenda-agenda yang direncanakan disepakati bersama waktu itu, dan mereka tahu bahwa semua laporan yang disampaikan pengurus maupun pengawas semuanya kurang lebih 80% jalan, sehingga tadi yang menjadi masukan-masukan dari para anggota, kritik saya kira tidak ada. Saya percaya mereka merasa puas dengan pelaksanaan syarat atau mempertanggungjawabkan keuangan di tahun 2020. Oke, Pak Mas tadi sampaikan bahwa yang paling jauh itu dari desa mana Pak? Ya. Pormomole. Berarti yang paling jauh tadi dari Pormomole di Bu Pendeta tadi ya? Bu Pendeta sama dari Sera ada tadi? Dan dari Sera tidak ada. Iya, Pak Max ini adalah tahun ke-7 CUAH di Tanimbar, dan berdasarkan laporan tadi itu sudah sekitar 2012 ya? 2058. Oke, 2058 anggota itu capaian yang menurut saya secara pribadi cukup naik. Manajemen sendiri itu proses yang sulit atau enggak, memang tidak terlalu gitu. Dan tantangan-tantangan apa yang dihadapi selama di Tanimbar membangun CI? Saya kira bahwa tantangan yang kami hadapi akses jalan yang cukup berat,
dia bicara dari jauh. Ini kurang lebih 6 tahun selalu kita yang dari Tual, dari P yang datang untuk membangun. Bukan berarti kami tidak cinta Tanimbar, kami cinta Tanimbar. Kami mau orang Tanimbar yang mengambil-ambil menjalankan program CUAH. Oke, selain kesulitan akses dan pegawai yang masih terbatas ini, dan di lapangan lebih berhadapan dengan voter gitu. Iya. Saya kira untuk masalah di lapangan ketemu dengan anggota baik dalam sisi pelayanan maupun pemulihan dari macet, saya kira tidak ada masalah karena dihitung-hitung untuk tahun 2024 dengan tahun 2025 masyarakat pada umumnya dan khususnya anggota CUAH sangat percaya untuk pelayanan CUAH di lapangan kampung-kampung. Setiap kali kami datang, kami sangat bersyukur karena saat mereka jemput kami itu selalu dengan senyum ceria, jemput dengan banyak hal yang baik. Kami bersyukur karena saya kira itu pelayanan juga dari CU. Apa yang kita merencanakan baik, yang kita harapkan baik pasti terjadi. Karena sejauh tahun 2025 tidak ada tantangan yang berarti untuk menjadi problem antara staf dengan anggota secara khususnya dan masyarakat pada umumnya. Masyarakat sangat menerima CUAH di kampung-kampung pedesaan. Oke, terakhir Pak, rencana dan harapan untuk target 2026 ini, baik dari jumlah anggota maupun income, aset yang tadi 8 miliar itu ya, gimana rencana ke depan? Ya, kami sangat berharap di teman-teman pemerintah daerah untuk membuka ruang agar kami bisa dapat beberapa desa kami sudah belum bisa akses untuk menambah anggota baru. Kami sangat berharap orang-orang ini dapat bergabung agar kami bisa membantu mereka ke kepala desa karena kita sudah lewat jalur gereja tetapi belum maksimal. Gereja aksesnya terbatas. Kami harap lewat pemerintah desa dari situ masyarakat bisa mendiri untuk menerima. Ya Pak Geri, sebagai Ketua Pengawas CU yang saat ini ada di Somrak, apa saja yang diawasi dan bagaimana pengawasannya sudah memberikan dampak kepada manajemen di dalam sendiri? Ya, pekerjaan pengawas itu mengawasi jalannya CU dalam beberapa aspek. Aspek pertama adalah aspek hukum, aspek kedua manajemen, aspek ketiga aspek permodalan, aspek keempat aspek kebijakan. Ya, intinya gini, dari sisi hukum semua kebijakan CU yang berpotensi bermasalah harus dicegah agar tidak jadi masalah. Nah, dari berbagai hal dari sisi hukum sudah beres, baik itu keabsahan CU sebagai sebuah lembaga keuangan, kemudian dari sisi lain tidak ada masalah, dari sisi hukum sudah jalan. Misalnya dalam aktivitas CU, misalnya pembelian tanah untuk pembangunan kantor, hal-hal yang dari sisi hukum kita pastikan semua transaksi dan proses itu berjalan, tidak merugikan CU, jalan benar-benar. Operasional CU misalnya juga untuk semua program-program yang diputuskan agenda kerja CU dari tahun buku 2024, kita mengawasi dan mengecek apakah semua agenda itu jalan dengan baik, benar-benar untuk Tanimbar dalam tahun 2025 hampir 80-90% semua agenda penting berjalan sangat maksimal. Misalnya, memastikan tanah untuk pembangunan kantor realisasi jalan, final fix. Kemudian untuk pertumbuhan anggota berhasil. Pelatihan anggota di setiap desa, dari desa ke desa,
sampai 98% sudah terrealisasi di semua desa di Tanimbar. Yang notabene ada anggota CEU, itu sudah ada mungkin 1-2 tempat saja yang belum dilakukan pendidikan dasar itu karena masalah jarak, transportasi, dan lain-lain. Mengapa harus pentingnya pendidikan dasar? Oh, ini menarik, ini pertanyaan keren ini. Kenapa harus pendidikan? CEU itu dibangun di atas 3 pilar. CEU dibangun karena pendidikan, dikelola karena pendidikan, dikontrol karena pendidikan, berkembang karena pendidikan. Tanpa pendidikan, CEU akan mati. Kenapa? Didirikan karena pendidikan. Setelah didirikan, anggota dilatih. Baik itu manajemen, pengurus, pengawas harus dilatih, dididik. Kami harus ikut pelatihan berkali-kali, manajemen harus di-training, dilatih, ikut pelatihan apa untuk mengupgrade kemampuan mereka dari si manajerial. Anggota juga wajib ikut pelatihan terus. Pendidikan dasar ini didirikan dengan pendidikan, dikontrol dengan pendidikan. Saya jadi pengawas, saya harus mesti ikut pelatihan audit untuk mengetahui dasar-dasar audit. Kemudian ada hal-hal lain lagi, misalnya dikelola dengan pendidikan. Dari sisi manajemen dan pengelolaan, semua staf itu belajar semua hal yang terkait dengan pengelolaan CEU betul-betul dididik dan dilatih. Jadi dari sisi organisasi didirikan dengan pendidikan, dikelola dengan pendidikan, dikontrol dengan pendidikan, berkembang karena pendidikan. Jadi pendidikan itu fondasi tumpuan CEU yang kokoh. Oke, baik Pak Max dan Pak Geri. Pembangunan kantor adalah salah satu dari keputusan Prarapat 2024 yang akan diusulkan di rapat nanti ya. Sudah diusulkan di dalam rapat 2020. Rekomendasi, salah satu rekomendasi dari Prarapat kan. Yang tahun kemarin. Berarti rencana tahun ini bagaimana untuk pembangunan kantor? Karena sudah siap tahun ini sesuai dengan usulan dari anggota dalam rapat tadi, tahun ini harus bangun kantor. Oke, selain bangun kantor itu bisa diulangi kembali soal beberapa poin penting dalam rekomendasi tadi itu apa saja? Rekomendasi tadi yang diminta diharapkan adalah yang pertama bangun kantor, yang kedua bangun penambahan anggota, yang ketiga dana sosial jangan 1 tahun 50.000 karena nanti terima cuma 5 juta. 5 juta. Kalau yang anggota putus kontrak ahli waris terima cuma 5 juta. Tapi kalau boleh naik 100.000 supaya ahli waris bisa terima 10 juta. 2026 anggota CEU di Tanimbar dari 2050 sekian, 2058 anggota, akhir tahun ini naik 2.500. Harus naik bisa 2.500, minimal tumbuh sekitar 442 anggota baru kita bisa dapat di tahun ini agar target kita tahun ini bisa 2.500 anggota. Terhadap hal itu, apa yang dilakukan untuk capai seperti yang Pak Geri sampaikan? Tradisi kami sudah bangun tradisi untuk gimana caranya untuk mendapat atau menambah anggota baru. Sudah pasti yang paling pertama adalah pelayanan. Kami sangat totalitas soal pelayanan. Dan kami percaya kalau totalitas itu pertumbuhan anggota sangat masif, sangat cepat. Jadi yang disampaikan ketua pengawas tadi tentang target di tahun ini kurang lebih 2.500. Yeah. Kami percaya diri bahwa itu bisa realisasi. Karena tidak ada cara lain. Dunia mau secanggih apapun, tenaga manusia tidak bisa digantikan apapun. Harapan itu, lalu harapan lain tadi dalam keputusan Prarapat ada hal-hal yang diminta anggota. Kami sangat meminta juga untuk dukungan anggota dipenuhi dalam beberapa program yang sudah disampaikan tadi atau rencana-rencana yang sudah disampaikan tadi tentang membantu anggota mencari pasar untuk tanaman-tanaman komoditi mereka. Itu harapan kami. Oke. Saudara, demikian wawancara saya bersama dengan kedua bapak yang ganteng dan luar biasa ini. Dan saya adalah salah satu anggota yang baru bergabung sekitar 3 mingguan. Ada 3 gabungan yang
Jadi buka tabungan pendidikan, tabungan harian Harian. dan Anggota. gitu ya. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang belum bergabung, yuk bergabung untuk membangun masa depan keluarga kita, perekonomian kita jadi tumbuh dan kita bebas dari masalah-masalah finansial yang selama ini. Demikian.